Shalom, nama saya Vivin, saya pelayan KA Worship Keluarga Allah Solo. Saya adalah seorang guru TK di sebuah yayasan di Solo. Sejak saya masuk menjadi guru di TK tersebut, saya tidak terlalu banyak mendapat dukungan dari rekan-rekan saya. Meskipun kepala sekolah sangat baik pada saya, tapi tidak begitu dengan beberapa teman saya. Saya sudah berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, tapi tetap saja saya dipandang tidak mampu, tidak bisa menjadi, tidak layak menjadi guru. Dari peristiwa itu saya berdoa, minta tolong Tuhan nyatakan, mohon hikmat buat saya apa yang harus saya lakukan. Lalu Tuhan dorong saya untuk kuliah lagi. Tuhan menyatakan banyak hal ketika saya mengambil langkah iman, melakukan semua yang Tuhan mau. Sebelum saya lulus kuliah tahun 2014, Tuhan izinkan saya menjadi pendidik PAUD terbaik di kota Surakarta. Lalu tahun 2015 kembali saya diizinkan Tuhan jadi pendidik PAUD terbaik di kota Surakarta. Tahun 2016 Tuhan masih lakukan mujizat besar. Saya menjadi guru berprestasi tingkat kota Surakarta, dan tahun 2017 Tuhan bawa saya naik menjadi guru berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu suatu anugerah yang besar buat saya. Tidak berhenti di situ saja, karena sekolah saya adalah sekolah inklusi, sekolah yang melayani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Saya bertanya pada Tuhan, saya mau Tuhan, saya bersedia. Tapi saya tidak punya ilmunya, saya tidak punya pengetahuan untuk menolong anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya mau belajar, saya rindu belajar. Lalu pada suatu ketika saya sampaikan itu juga pada pimpinan saya, kepala sekolah saya, dan kepala sekolah saya bilang, baiklah kalau ada diklat atau ada pelatihan nanti Ibu Vivin yang berangkat, yang mengikuti. Saya pegang janji Tuhan melalui kepala sekolah saya itu. Akhirnya waktu berlalu, setahun berlalu, tidak ada kabar untuk pelatihan atau diklat. 2 tahun yang lalu, tahun 2021, sekolah kami menerima surat undangan untuk pelatihan. Kepala sekolah saya lupa dengan janjinya. Karena begitu dia membaca surat, beliau menunjuk orang lain untuk mengikuti diklat itu. Tapi orang tersebut, rekan saya, menolak. Bahkan nama-nama yang disarankan semuanya menolak. Nama saya tidak disarankan. Akhirnya kepala sekolah saya mengambil keputusan, baiklah kalau semuanya menolak akan saya undi. Ketika undian dikocok, saya terus menangis dan saya terus berseru pada Tuhan. Dan ketika nama dikeluarkan, nama saya yang terambil dan tertulis di situ. 2 tahun diklat ini berjalan, kami akan menyeleksi peserta diklat. Semuanya ada 30 orang peserta diklat. Nanti 5 orang dari peserta diklat ini akan diajak untuk belajar ke Jepang secara langsung. Jadi saya hanya lakukan diklat, saya berjuang, saya sambil terus mengajar di sekolah, sambil terus melayani. Sama sekali tidak terpikirkan. Ketika tahun ini diumumkan bulan Juni, dan saya termasuk di dalam peserta yang terkirim ke Jepang. Sampai saat ini pun saya masih tidak percaya ini pekerjaan Tuhan, karena saya ke Jepangnya itu bulan Oktober. Bulan Oktober itu pas melewati hari ulang tahun saya. Jadi saya merayakan ulang tahun di Jepang pas hari Sabtu. Saat itu hari Sabtu, karena Sabtu tidak ada kegiatan, hanya sightseeing, jalan-jalan, boleh bebas acaranya. Saya sungguh merasa ini Tuhan memberikan ini hadiah istimewa buat kamu gitu. Saya merasa Tuhan secara pribadi mengatakan itu pada saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga terus tangkap janji dan rema firman Tuhan yang terus disampaikan
dalam setiap minggu ibadah, karena itu akan menguatkan iman kita dan akan membawa kita semakin bertumbuh, semakin melekat erat pada Tuhan. Jangan lupa untuk terus juga setia dalam melayani Tuhan, terus setia dalam kelompok sel, dan terus berjuang menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.